Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kesempatannya di pagi hari ini di weekend. Gimana? Sehat ya. Mau menghadapi malam minggu kok. Jadi mukanya cerah-cerah semua. Gimana PTS-nya udah berlalu, tinggal menunggu rapot lagi ya. Gitu. Iya, Bu. Semoga nilainya memuaskan dan kedepannya lebih baik lagi nantinya. Amin. Terima kasih sudah masuk di kelas Ibu hari ini. Semoga kalian selalu sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Hadir semua ya? Hadir semua kan ini kan? Lengkap. Nanti jangan lupa kalian isi presensi ya. Isi presensi. Ya. Oke. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu deh. Coba Wahyu, pimpin doanya yuk. Ayo yuk, pimpin doanya yuk. Wabarakatuh. Mari teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, kita berdoa secara kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Wahyu. Semoga dengan berdoa kita kegiatan hari ini lancar dan kalian diberikan kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan kegiatan kalian masing-masing. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau liatin dulu nih kalian nih. Tampak segar-segar tampaknya ya. Walaupun di masa pandemi kayak gini, ternyata dengan sekolah kalian masih tetap bugar gitu. Oke, hari ini sebelum Ibu memberikan materi, saya akan mau memberikan kalian tebak-tebakan dulu. Tebak-tebakan sih, istilah itu kayak ice breaking. Saya akan memberikan namanya tebak warna. Jadi kalau misalnya kita lihat apakah kalian berkonsentrasi? Apa kalian sudah siap? Siap, Bu. Sudah siap? Ibu share screen, Ibu izin share screen ya. Baik, Bu. Sebentar. Baik, Bu. Ibu izin share. Sudah terlihat di tempat kalian? Sudah. Terlihat? Sudah terlihat? Ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah, Bu. Ini namanya tebak warna. Tebak warna. Jadi kalian harus menebak semua warna di sini. Warnanya, bukan tulisannya, ya? Iya, Bu. Ya, sip. Ya. Mari kita coba. Ini, ayo. Kuning. Nih, Kuning, hijau, putih, merah, merah, hijau, ini apa? Ini. biru, merah. Jangan ditebak warnanya. Kalian baca yang mana? Ini apa nih? Ini apa? Nih. Ini. Hitam. Ini. Biru. Siapa tadi yang bilang hijau? Ayo. Ini apa? Kuning. Ini. Hijau. Ini. Kuning. Ini. Merah. Ini. Biru. Ini. Putih. Ini. Nah, siapa? Ini. Hijau. Ini. Ini. Merah. Biru. Siapa tadi yang bilang ungu tadi tuh? Ayo, ini lagi. Hijau.
Ayo nih. Putih. Ini. Hijau. Nih. Kuning. Hitam. Nih. Hitam. Ini. Kuning. Ini. Biru. Ini. Putih. Ini. Kuning. Biru. Ini. Merah. Kuning. Kuning. Nih. Hitam. Ini. Kuning. Hijau. Kuning. Merah. Kuning. Putih. Dan biru. Biru dan kuning. Dan merah. Biru. Biru. Wis. Hitam. Ada yang biru dijawab merah. Kita tulisan juga nih gambarnya masih aja gambarnya apa namanya tulisan yang dibaca. Oke, dari sini, ayo dari sini dari pertanyaan ibu tadi apa manfaatnya? Sudah selesai ice breaking, sudah tahu manfaatnya seperti apa. Sekarang kalian selama 45 menit ke depan kita akan mulai kegiatan layanan ini. Jadi nanti ketika sudah ada layanan ini, nanti ada seperti yang ibu berikan kelompoknya, oke? Kelompoknya ya. Jadi sudah tahu kan kelompoknya? Kelompoknya terbagi oleh 3 orang. Ketuanya nanti silahkan mempresentasikan nanti diskusi kita nanti secara 5 menit nanti bersama kelompoknya, nanti 3 orang ketuanya masing-masing kita berdiskusi untuk menjelaskan apa diskusi kita. Nanti ada link LKPD yang kalian kerjakan, soal yang kalian akan kerjakan nanti ibu berikan di Google Form, nanti yang harus kalian isi dengan bahasa kalian dengan sendirinya. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran ibu? Siap. Siap. Ibu akan menampilkan sebuah video. Video hari ini kita akan belajar tentang yang kita akan belajar tentang apa yang kita bahas tadi malam kemarin, manajemen waktu. Nah, hari ini Ibu akan memberikan apa sih supaya apa Ibu memberikan layanan manajemen waktu agar kalian dapat kalian dapat menganalisis definisi manajemen waktu, merancang cara manajemen waktu yang baik, dan kalian dapat menemukan manfaat manajemen waktu, terus dapat menyimpulkan dampak manajemen yang buruk itu seperti apa gitu. Udah siap untuk memulainya? Oke, saya akan tampilkan video. Kalian simak baik-baik, nanti ini akan menjadi bahan diskusi kita nanti ya. Sebentar saya tayangkan. Oke, izin share screen dulu nakam ya. Oke, disimak videonya. Oke. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke, silahkan menyaksikan. Berapa ya? Belum dipencet, maaf ya anak-anak ya. Mandi lalu beresin kamar. Udah sholat lah, udah. Kan masih belajar di rumah, santailah dikit.
kamar macam apa ini? Kayak kapal pecah. Aduh Gusti. Bentar Bu, nanggung nih. Gak bisa gitu dong. Ibu gak mau. Iya, Rangga. Kamu ini ya. Buat ibu kesal. Sampai di toilet juga main game. Rangga, tolong berhenti dulu main gamenya. apaan sih Bu? Berapa jam nih dalam sehari kamu main game? Cuman sebentar kok Bu. Ya ampun. Kenapa sih Bu? Bilang aja lah. Ibu ingin kamu mengelola waktu dengan baik. Rangga, mau makan nasi juga main game. Nanggung Bu, bentar lagi. Yakin? Iya ibuku sayang. Rangga, sini nak, duduk. Ibu mau bicara. Iya Bu. Rangga, ibu khawatir sama Rangga. Emangnya kenapa Bu? Akhir-akhir ini ibu menilai kamu banyak membuang waktu. Jangan seperti itu ya nak. Tentang main game ya Bu? Iya nak, coba berapa lama kamu main game dalam sehari? Dimulai dari bangun tidur kan? Kadang dari bangun tidur. Jika kamu lakukan itu terus-menerus, kamu nggak akan sadar sampai kamu kehilangan waktu berhargamu nak. Iya Bu. Rangga tahu, waktu nggak bisa terulang. Jadi jangan sampai kita menyesal. Selagi kita sehat, kita harus beraktivitas yang positif. Ibu kan nggak pernah melarang kamu bermain game. Ibu hanya berharap kamu bisa mengelola waktu dengan baik. Itu aja. Iya Bu. Rangga akan belajar membagi waktu. Tapi bisa nggak ya Bu? Ibu yakin kamu bisa. Apa yang harus Rangga lakukan Bu? Yang pertama, Rangga harus mengerti apa itu prioritas. Prioritas? Apa itu Bu? Prioritas adalah mengutamakan hal yang penting. Misalnya, ketika bangun tidur, menurut Rangga yang paling penting itu membersihkan diri kemudian sholat atau main game. Yang mana coba? Ya sholat atuh Bu. Main game kan bisa setelahnya. Ya, pilihan yang tepat. Siapa dulu dong? Rangga. Ayo. Tadi sudah dilihat videonya, sudah ditonton. Sudah, Bu. Siapa yang di dalam pemeran di dalam video tersebut? Rangga dan Ibu Paula. Gimana sikapnya si Rangga? Tunggu dulu, nanti sebelum kita jawab, Ibu akan memberikan materi dulu buat kalian. Kalian simak, nanti baru kita diskusikan
Rangga dan Ibu Paula. Oke? Ibu akan berikan dulu apa sih manajemen waktu itu. Tadi kalian sudah lihat kan videonya kan? Berarti kalian sudah siap untuk berdiskusi dengan teman-teman kalian nanti ya. Gitu. Berarti kalian sudah tahu kan apa yang akan kita bahas hari ini, gitu kan? Ya, Bu. Apa? Sebelum kita bahas untuk materi langsung apa? Rasya, apa yang kita akan bahas hari ini, Rasya? Manajemen waktu. Oke, manajemen waktu. Lita? Lita apa Lita? Manajemen waktu. Oke, manajemen waktu. Oke, sebelum ini Ibu akan memberikan materi dulu. Kalian simak materinya. Informasi materi berikut ini sebagai bahan dasar kalian akan berdiskusi nanti. Oke, Ibu mulai ya nak ya. Ibu izin share screen dulu. Apakah di tempat kalian sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ayo manajemen waktumu. Kita tidak akan banyak terlalu untuk materi, nanti kita akan lebih fokusnya kepada diskusi anak ya. Ini sebagian besarnya saja. Ayo manajemen waktumu, tujuannya untuk apa? Tadi kita sudah jelaskan bahwa untuk kalian untuk merancang, menyimpulkan dampak waktu manajemen waktu yang buruk, bagaimana menemukan manajemen waktu yang baik untuk kegiatan kalian sehari-hari. Gitu. Selanjutnya, asersinya manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan yang kita hendaki. Untuk dapat memanajemen waktu, kita harus cermat dalam mengatur porsi baik beribadah pada Tuhan, untuk diri kita sendiri, untuk bekerja, bahkan untuk kegiatan sosial lainnya. Kalau sekarang sih, kalau menurut saya, kalau untuk kalian, bagaimana kalian membagi tugas buat bekerja, buat sekolah, terus itu buat kerjain tugas, buat main, gitu. Kan kalian masih hobi main-main kan? Apa sih manajemen waktu itu? Nah, manajemen waktu itu tuh apa? Ayo, siapa nih? Rahmi. Ya, Bu. Apa Rahmi? Manajemen waktu? Ayo. Manajemen waktu adalah kemampuan seseorang dalam mengelola atau menyusun waktu untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara rinci dan efektif. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Apa sih manajemen waktu? Kalau tadi Rahmi bilang kemampuan. Menurut Rahmi tadi sudah dijelaskan Rahmi bahwa versi Rahmi manajemen waktu yang seperti disebutkan Rahmi tadi. Nah, apa sih manajemen waktu? Kemampuan diri sendiri untuk merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengontrol waktu. Nah, mengapa kita perlu mengatur waktu, nak? Manajemen waktu. Karena waktu adalah harta yang paling berharga. Bukan hanya keluarga ya, yang kayak lagu-lagu itu kan. Harta yang paling berharga adalah keluarga gitu. Oh, salah ya. Nah, waktu adalah harta yang paling berharga. Nah, ketika waktu berharga, ketika sekali waktu itu berlalu, maka maka kalian akan kehilangan waktu gitu. Sebaliknya, maka kalau menggunakan waktu yang baik, maka hasilnya akan semakin baik. Tapi sebaliknya, kalau buruk gimana? Kalau pengelolaan waktu yang buruk, maka buruk pula kehidupan waktu kita gitu. Nah, waktu adalah amat penting bagi kehidupan manusia. Waktu mengikat kehidupan setiap makhluk kemanapun dia beraktivitas. Kenapa sih pentingnya manajemen waktu? Nah, kenapa pentingnya manajemen waktu? Membuat hidup kita lebih produktif untuk banyak menghasilkan sesuatu. Oke, cara manajemen waktu. Cara manajemen waktu
Satu, membuat daftar agenda. Membuat daftar agenda itu maksudnya seperti ini, Nak. Membuat poin-poin yang penting mengenai tugas yang kamu lakukan. Nah, yang kedua, mengatur prioritas utama. Tadi seperti yang disampaikan Ibu Paula apa? Prioritas, mengatur prioritas mana waktu untuk mana sholat dulu atau apa tadi itu? Sholat dulu atau game dulu. Ayo pilih mana kalau sholat sama gamenya. Kan Rangga harus memilih waktu sholatnya dulu. Jadi seperti kalian mengatur prioritas utama kalian jadinya. Sampai sini paham anak-anak? Oke. Belajar mengenali waktu produktifmu. Nah, belajar mengenali waktu produktifmu itu adalah dalam keseharian kamu akan mengenali di mana waktu produktif yang tepat. Jika kamu mengenal waktumu, maka kerjakanlah tugas. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya nih Wahyu punya waktu produktif misalnya jam 4 misalnya. Maksudnya tuh enaknya tuh kerjain tugas di jam 4. Jadi kalau bisa mulai besok-besok itu ya udah nanti tahu jam berapa belajarnya, jam berapa harus main, jam berapa nonton TikTok gitu. Jangan scroll TikTok terus ya. Gitu. Apalagi anak-anak sekarang kan. Yang ranking viral tahu gitu. Nah, terus yang keempat, jangan suka menunda-nunda waktu. Nah, ini yang paling sering nih. Tugas harus dikumpul jam berapa? Nanti gurunya WA dulu, ayo ambil tugas bukunya, jangan lupa disetor kan. Ayo siapa tuh yang suka seperti itu, suka telat-telat gitu kalau nggak dia dulu sama gurunya. Nah, selanjutnya ada fokus pada terhadap yang menjadi prioritas daftar agendamu. Jadi ini contohnya seperti apa sih? Jadi jika waktu telah terbagi dengan baik, maka fokus terhadap apa yang menjadi prioritas utama dan daftar agenda tadi. Contohnya kan kalau kayak agenda itu kan misalnya jadwal belajar pasti punya kan Nak ya? Jadwal belajar pasti punya. Gitu. Jadi sudah tahu ini nanti besok pelajaran apa. Nanti besok pelajarannya Ibu Dali. BK. Tahu sudah sebenarnya. Hari ini besok pelajarannya Bu Atin. Nah, sudah tahu gitu. Senyum-senyum kalian ya. Oke, setelah itu terakhir adalah abaikan gangguan sekitarmu. Misalnya seperti ini. Ini waktunya kalian cari bahan matematika gitu. Matematika untuk tugas gitu. Jadi nanti misalnya gini, kalau ada teman ngajakin hangout gitu. Aku nggak bisa, besok matematika, aku harus fokus gitu. Jadi harus bisa bilang enggak sama temennya ketika kita tuh saat ini lagi ada pekerjaan yang tidak bisa kita tinggalkan. Misalnya harus cari referensi tugas, harus ngerjain tugas besok atau enggak mau PTS gitu. Jadi itu harus sudah tahu gitu. Jadi kita harus bisa bilang tidak gitu kepada teman kita yang mengajak pada saat kita sedang punya prioritas yang harus kita utamakan gitu. Nah, selanjutnya apa saja sih manfaat kalau menggunakan waktu dengan baik? Nah, apa aja? Pertama, tugasnya tersusun rapi, terus pengendalian mempercepat urusan. Mempercepat urusan ini kayak apa sih maksudnya? Dengan mengelola waktu dengan baik, maka tugas ataupun masalah yang kita hadapi itu cepat selesai gitu. Jadi kalau misalnya hari ini ada tugas ini, kita selesaikan hari ini. Jadi besok-besok itu udah nggak perlu lagi kalian untuk misalnya harus kalau misalnya aku cepat tugas-tugasnya, berarti aku nanti lebih santai. Seperti itu maksudnya. Ngerti sampai sini anak-anak? Ibu. Oke. Nanti kalau misalnya nggak paham, setelah ini kita akan ada tanya jawab ya. Terus yang ketiga adalah melatih disiplin diri. Kenapa sih pengaturan waktu itu yang kalian buat itu melatih kalian lebih disiplin. Jadi nanti kalau sudah kan kaliannya SMK. Jadi kalau SMK itu prioritas utamanya ketika lulus apa Nak? Bekerja. Oke, bekerja. Oke, prioritas pertama tuh kuliah, bekerja, ikut pendidikan, terakhir menikah. Biasanya kan pilihannya kalian tuh itu aja, bekerja, kuliah, nganggur jarang, pasti mau usaha. Yang terakhir tuh ujung-ujungnya kalau ada yang lamar, nikah. Gitu. Tapi janganlah kalau yang menikah ya jangan dulu ya Nak ya, fokus pada bekerja dulu, masa depan kalian.
Ingat seperti yang kita bilang ini, manajemen waktu. Jadi kita gunakan waktu kita tuh buat hal-hal yang maksudnya yang prioritaskan kita dulu gitu. Kalian masih muda, masa depannya masih panjang gitu. Terus yang terakhir ada pengendalian keseimbangan prestasi. Nah, itu tuh maksudnya agar prestasi itu seimbang dengan manajemen waktu, prestasi kalian dengan pengendalian diri, keseimbangan itu berjalan dengan baik. Nah, terakhir adalah dampak manajemen waktu yang buruk. Nah, dampak manajemen waktu yang buruk gimana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, ada yang mau bantu jawab Ibu? Dampak manajemen waktu yang buruk gimana? Ayo. Tugas kita banyak lalai, Bu. Ya, benar. Terus itu apa lagi? Ngumpul tugas. Nah, kalau sudah telat ngumpul tugas, apa yang dirasakan? Cemas, Mikir. Ya, cemas, nunggu-nunggu nama di tag di grup ya. Ya, Bu. Oke, gitu. Hasilnya tidak memuaskan, terus jadi malas. Karena kalau sudah kebiasaan nunda-nunda, jadi malas akhirnya. Iya, Pesan Ibu di manajemen waktu ini adalah waktu yang akan hilang tidak pernah kalian temukan lagi. Oke. Seputar materi tadi setelah video ada materi yang Ibu berikan. Seputar sini untuk penguatan materi yang Ibu berikan, apa kalian sudah paham? Insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, tanya. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Siapa mau tanya? Apakah kalian sudah bisa mengatur waktu dengan baik? Belum bisa. Belum. Ayo, kalau bangun pagi biasanya apa yang langsung dicari? HP yang dicari gitu. Orang sekarang itu ya ketika kita bangun tuh yang dicari tuh handuk, bukan sebut mandi. Kalau kita juga cari bangun tuh hal yang kita cari itu adalah HP. Kadang-kadang kalian pernah ngerasa nggak sih nih, kalau lagi kalian tiba-tiba lagi bengong nggak ada yang WA, terus tiba-tiba kalian buka HP padahal nggak, kalian tuh merasa HP kalian tuh bunyi tapi sebenarnya nggak ada notif yang masuk. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Kayak gitu. Gak terlalu sering loh. Penipuan ya, banyak SMS penipuan. Karena kalian ada ya yang kayak gitu ya, di SMS terus ada orang selamat, ada mendapatkan gitu. Iya, banyak Ya, jangan dibalas ya, karena dengan kayak gitu nanti kalian akan merespon, nomor kalian akan terekam. Jadi usahakan ketika ada orang yang balas-balas kayak gitu nggak usah dibalas, karena dengan kayak gitu nanti nomor kalian terekam kan dia kayak gitu kan nyebar nomor untuk sembarangan aja. Jadi kan dia misalnya ini saya nih WA si Aisyah, dia bilang kamu mendapatkan uang 10 juta, padahal kan saya cuma random aja kayak gitu. Ternyata dibalas, berarti kan nomornya. Lebih berhati-hatilah kalian dalam beranu ya. Kita lanjut ya, kembali ke materi kita. Kalau misalnya tadi kita kembali lagi diskusi untuk masalah Rangga dan Ibu Paula. Nah, menurut kalian halnya Rangga tuh baik nggak sih? buruk. Ya, manajemen waktu yang buruk. Nah, sekarang Ibu kita mulai diskusi 3 kelompok. Kelompok pertama silahkan menjelaskan apa yang disimpulkan dari video tadi. Nah, ayo perwakilannya siapa dari kelompok 1? Aisyah kelompok berapa Aisyah? 3, Bu. Oh, kelompok 3. Wahyu kelompok berapa? Bu, Wahyu 1. Kelompok berapa yuk? Kamu Wahyu? 1. Oh, kelompok 1. Ayo kelompok 2 siapa? Rahmi. Oh, Rahmi. Oke, kelompok 2 Rahmi. Ayo kelompok 1 dari kelompok 1 dulu. Wahyu apa? Dari hasil diskusi Wahyu dengan teman-teman berkaitan dengan video yang Ibu berikan tadi. Menurut saya Kelompok. Menurut Wahyu dan kelompok. menurut saya dan kelompok saya satu dalam masa pandemi itu sebagai pelajar atau siswa kita harus bisa mengatur waktu di dalam rumah maupun belajar, main game atau kegiatan membantu orang tua.
Sedangkan kalau kita tidak bisa mengatur kegiatan atau mengelola waktu dengan baik, kegiatan semua bakal hancur atau berantakan dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Oleh sebab itu, kita harus bisa mengatur dan mengelola waktu dengan baik agar mencapai tujuan yang baik juga. Oke. Bagus untuk kelompok satu, untuk kelompok 2, Aisyah? Rahmi, Bu. Ya, Rahmi ya, maaf. Ya, Bu. Rahmi. Menurut saya dan kelompok saya, manajemen waktu itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena kegiatan yang kita lakukan jadi lebih terarah dan teratur. Karena lebih teratur, kita juga lebih menghemat waktu dan tidak menyia-nyiakan waktu yang kita gunakan. Oke, bagus untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, silahkan. Bagaimana pendapatnya tentang si manajemen waktunya Rangga tadi dan Ibu Paula? Terus bagaimana tanggapan kalian tentang manajemen waktu? Menurut dari kelompok ketiga, hasil diskusi kami dari yang kita telah tonton tadi, yang ada di menurutnya adalah manajemen waktu adalah kita harus memprioritaskan sebuah kegiatan yang lebih penting yang harus kita utamakan, seperti kalau kita kan pelajar harus mengerjakan pelajaran yang misalnya harus dikumpulkan ya walaupun Kenapa pada ketawa sih? lanjut ya. Ya. Kayak misalnya kita diberi kayak tahapan waktu kan, misalnya kalau ngumpulin tugas kita jangan terlalu menunda karena waktu itu berjalan terus. Jangan kita tunda, misalnya hari ini kita nggak ada waktu, nggak ada apa gitu, jadi kita kerjakan karena waktu kita pakai dengan waktu. Dan tidak penting kita jangan lakukan terlebih dahulu. Jika ada hal yang lebih penting, kita utamakan yang lebih penting dahulu. Oke, terima kasih Aisyah, terima kasih kelompok 1, 2, dan 3. Berarti kelompok 11 OTKP ini berarti udah paham ya tentang manajemen waktu gitu ya. Berarti kira-kira nih dari kalian semua di 11 OTKP ini sudah paham belum sudah melaksanakan manajemen waktu yang baik belum? Belum. Mungkin bertahap. Mungkin manajemen waktu sudah ada, tapi belum terproses dengan baik gitu. Tapi semoga kedepannya itu jauh lebih baik gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ayo. Ya, Wahyu silakan yuk. Kalau misalnya kita tidak sesuai dengan melaksanakan manajemen waktu dengan baik, resiko kita tersendiri itu dampaknya hanya di kita atau ke orang lain juga, Bu. Oke, baik Wahyu. Pertanyaan Wahyu bagus sekali. Apa dampak waktu manajemen itu bisa berdampak dengan diri kita sendiri, dengan orang lain? Iya, kalau menurut saya. Coba gini, anggap aja kalau misalnya Wahyu dalam satu kelompok ngerjain berapa tugas dengan teman-temannya. Terus disuruh ke sekolah untuk menyerahkan tugas. Kalau menyerahkan tugas, kira-kira terus harusnya dinilai. Nilainya ini harusnya sudah masuk. Kira-kira kalau Wahyu terlambat, terus teman-temannya sudah ngumpul, kira-kira gurunya gimana? Ayo. Contohnya deh pelajarannya Budali. Harusnya ibu nih tenggang waktunya itu dalam waktu misalnya tanggal 20. Teman-teman Wahyu sudah ngumpul tuh tanggal 19. Kira-kira kalau Wahyu belum ngumpul, berdampak nggak ke Budali? Karena Budali harus tanggal 20 harus sudah mengumpulkan tuh, harus menyetorkan nilai. Gimana yuk? Berarti berdampak juga kan ke orang lain kan? Nah, terus juga nanti kalau kalian sudah kan, kalian ini kan jurusan kalian ini anak SMK, berarti kan anak SMK tuh kan udah tahu ya bagaimana prosesnya. Nanti kalau sudah kerja, nggak usah jauh-jauh. Nanti kalian PSG kan, kalau PSG nih datang terlambat waktunya, kira-kira
Gimana? Berdampak nggak pada pekerjaan kalian di tempat kerja? Berdampak. Nah, Ya, makanya nanti kalau sudah, kan bentar lagi PSG kan, nah prakerin. Iya, Jadi usahakan manajemen waktu ini harus kalian terapkan. Mulai dari sekarang, jangan datang terlambat. Bagaimana nanti ke depannya ketika prakerin pekerjaan, jangan sampai harus tahu prioritas utama dan segala macam. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya? Berarti anak 11 OTKP ini sudah paham bagaimana, sudah bisa mengerti manajemen waktu yang baik itu seperti apa. Nanti berarti kalian sudah bisa ya merancang cara memanajemen waktu kalian nanti. Jadi nanti ada tugas. Nanti tugasnya saya berikan di di grup, ada 5 pertanyaan. Nanti bahasanya bahasa kalian sendiri. Bahasa kalian sendiri nanti. Jadi di situ kalian bagaimana nanti menurut kalian analisis definisi manajemen waktu, bagaimana nanti saya mau lihat juga bagaimana kalian merancang waktu kalian. Saya mau lihat nih dari kalian buka mata sampai kalian tutup mata tidur itu apa sih kegiatan kalian tuh. Saya mau lihat, jangan-jangan nanti ada tulis dari jam 15 sampai jam 20 scroll TikTok, Bu. Ini bener. Jangan harus kita Gitu scroll ya. TikTok, Bu. Atau nggak nonton drakor gitu kan, ada yang nonton drakor gitu. Sebenarnya tuh hal-hal seperti itu nggak penting. Apa sih kayak skor TikTok, nonton drakor itu tuh nggak apa-apa, cuma harus tahu batasan dan waktu. Sebab kalau nonton drakor nanti 1 episode nanti kayaknya penasaran, Bu, gitu. Apalagi anak-anak sekarang lagi lagi ramein nonton Squid Game. Squid Game ya kalau nggak salah itu. Ya yang ketika noleh gitu hilang orangnya. Ya kayak kita kalian juga lah, tiba-tiba kayak di ghosting gitu kan, gitu yang tiba-tiba hilang. Oke. Ayo mulai curhat. Oh iya, nanti kita curhat di belakang aja ya. Oke. Dari pembelajaran hari ini dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi. Jadi ketika sudah dan kalian sudah menyajikan hasil dari kelompok terkait dengan manajemen waktu. Nah, saatnya sekarang kita menarik kesimpulan dari topik manajemen waktu. Siapa yang mau menyimpulkan? 2 orang, silahkan. Ayo siapa? Membantu Ibu untuk menyimpulkan. Ayo siapa? Sahwa, simpulannya Sahwa. Ayo, manajemen waktu agar dapat apa? Menurut kesimpulan saya, manajemen waktu itu sangat penting. Oke. Sangat penting buat kita sehari-hari sih. Supaya karena kegiatan yang akan kita lakukan tuh jadi lebih terarah dan teratur. Jadi bisa memanage waktu dengan baik, dan waktu yang lain tuh bisa kita gunakan buat kegiatan yang lain supaya lebih produktif. Oke, bagus Sahwa. Berarti Sahwa mulai paham untuk menarik kesimpulan dari materi yang kita berikan hari ini. Silahkan satu lagi. Siapa? Amel? Bisa? Ayo Amel. Dengan manajemen waktu gimana Mel? Kesimpulannya Mel? Amelia? Ya, Kesimpulannya tuh kita harus menerapkan manajemen waktu sehari-hari biar waktu dalam hidup kita tuh jadi kayak teratur, terus lebih menghemat waktu juga. Oke, terima kasih Amel. Jadi benar kata kalian dengan diskusi dari kesimpulan, benar manajemen waktu itu sangat penting, sebab dengan manajemen waktu kita itu lebih terarah. Terus misalnya dengan belajar manajemen kita tuh lebih baik dan hasilnya nanti akan memuaskan. Jadi semoga kalian belajar ini, semoga dengan manajemen waktu
kita belajar manajemen waktu, kalian menjadi lebih baik lagi. Yang sekarang udah baik, tadi ada yang bilang belum. Kalau menurut saya belum, itu sebenarnya sudah. Tapi kalian lebih harus mengarahkan lagi bagaimana manajemen waktu itu. Nanti minggu depan kita akan ketemu lagi dalam pembahasan materi yang lebih lanjut lagi. Dan jangan lupa nanti ada LKPD yang harus kalian kerjakan, nak ya. Nah, nanti kalau sudah selesai dan harus cepat dikerjakan. Nanti kalau misalnya karena ada batasan waktunya. Dan nanti ada angket, evaluasi hasil yang harus kalian isi juga. Itu tidak ada nilainya, nak. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena itu tidak berkaitan dengan nilai. Oke? Baik, Bu. Oke, semoga kalian selalu sehat. Tolong mulai sekarang belajarlah untuk lebih produktif lagi. Kalian harus bisa membagi waktu dengan baik. Lakukanlah hal-hal yang positif karena waktu itu seperti kita bahas tadi pesan moral kita, waktu itu tidak bisa mengembalikan hal-hal yang telah lalu. Tuh, telah mengerti kalian seputar ini, kalian apakah paham? Paham. Oke, terima kasih atas pertemuan kalian hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan, tetap bahagia. Aku juga ya. Ya, tetap bahagia, terus apalagi ya semangat gitu. Nggak perlu khawatir sama hal waktu ke depan nanti bagaimana. Yang penting kalian lakukan sekarang adalah bagaimana manajemen waktu yang baik. Kalian belajar secara terarah. Tolong juga jangan suka menunda-nunda waktu, nak ya. Karena menunda waktu itu membuat kita menjadi apa? Malas. Oke, sebelum kita akhiri, tadi siapa yang pimpin doa tadi? Ayo kita akhiri doa kita. Semoga hari ini kegiatan kita sudah berjalan lancar dan kedepannya semoga kita menjadi orang yang jauh lebih baik. Ayo tadi siapa yang pimpin doa? Wahyu ya. Ayo yuk. Wahyu, kita pimpin doa sebelum kita mengakhiri kegiatan. Baik teman-teman, karena kegiatan hari ini sudah selesai, mari kita akhiri dengan membaca doa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum. Semoga ingat pesan saya ya. Semoga kita menjadi jauh lebih baik lagi dalam menerapkan manajemen waktu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu ya, kita foto dulu. Jangan keluar, kita foto dulu. Kita foto dulu. Oke, 1, 2, kita foto dulu ya. 1, 2. Kenapa juga pada keluar? Nanti ulangin ya, nanti suruh masuk lagi. Belum difoto soalnya. Suruh masuk lagi, foto. Foto dulu, Bu. Oke, sudah ya? Sudah keluarkan semuanya? 1. Ya. Fotonya Sahwa, videonya, fotonya mana Sahwa? Oke. Siapa? Naila? Naisila? Niki? Aisyah? Ayo foto dulu ya. Bu. Ya Allah, mau apa ya? Foto dulu. Ya, Foto dulu. Ya, sudah. 1, 2. Lagi. Bentar. Dah. Allahu Akbar. 1, 2. Ya, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Sip. Terima kasih anak-anak ya. Nanti kita bahas di grup lagi. Oke. Dadah. Dadah. Oke. Dah.